Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom, jumpa lagi pada malam ini 9 Oktober 2021. Sebelum kita beristirahat, baiklah kita ada di hadirat Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang dalam kesetiaannya memberi kehidupan bagi kami. Sebelum kami beristirahat malam ini, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam kitab Rut pasal 1 ayatnya yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku, dan Allah mula Allahku. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada renungan malam yang lalu, kita sudah belajar dari satu pribadi perempuan bernama Rahab. Dia adalah pribadi yang memiliki hari-hari hidupnya yang gelap. Karena dia berserah pada tuntutan kedagingannya dan terlibat dalam perbuatan-perbuatan hidup yang keji. Tetapi setelah dia mendengarkan kebenaran, dia mengetahui bahwa Allah yang disembah oleh Israel itu adalah penguasa sorga dan bumi. Dia segera mengambil keputusan untuk mengambil langkah baru, mengalami pertobatan, dan dia memulai pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan di dalam hidupnya. Dan langkah pertama yang dia lakukan adalah dia menyelamatkan nyawa 2 orang pengintai yang diutus memasuki kota Yeriko untuk melihat keadaan kota itu, karena Allah mau memperkenankan kota itu menjadi bagian bagi Israel. Malam ini kita belajar lagi dari satu pribadi perempuan bernama Rut. Rut berasal dari kota Moab. Dan kita tahu bahwa keturunan yang hidup di Moab adalah keturunan dari Lot, keponakan dari Abraham. Lot pernah melakukan satu pelanggaran terhadap Allah karena perkawinan yang terjadi antara dirinya dengan kedua putrinya, sehingga telah melahirkan 2 orang putri, yakni Moab dan Amon pada waktu itu. Dan mengapa kisah hidup dari Rut ini bisa ada di dalam cerita kitab suci? Kita tahu bersama bahwa kota Bethlehem pernah dilanda oleh peristiwa kelaparan dalam waktu yang cukup panjang. Dan Elimelek bersama dengan Naomi istrinya serta kedua putranya Mahlon dan Kilion berkeputusan untuk meninggalkan Bethlehem dan mau mengadu kehidupan mereka di negeri tetangga mereka, yakni Moab. Tentu Naomi dan keluarga berharap bahwa di Moab mereka akan mengalami kehidupan yang jauh lebih layak. Mereka akan berkecukupan dan mengalami kehidupan yang berkenan di negeri itu. Tapi apa gerangan yang terjadi bagi kehidupan keluarga ini? Ternyata di Moab Elimelek mengalami kematian. Kemudian Rut berkeputusan untuk kedua putra terkasihnya dapat mengawini
perempuan yang ada di Moab. Dan karena itu Ruth menjadi bagian dari keluarga Naomi. Ternyata dalam perjalanan waktu, kedua putra terkasih dari Naomi pun mengalami kematian. Ini sebuah keadaan hidup yang sungguh memprihatinkan. Berharap meninggalkan kota Bethlehem untuk mengalami kehidupan yang lebih baik di Moab. Ternyata di Moab penderitaan jauh lebih berat yang dihadapi oleh Naomi karena kematian suami terkasih serta kedua orang putranya yang dia sangat kasihi. Setelah dia menjadi seorang janda, maka Naomi berkeputusan untuk kembali ke kota Bethlehem. Sekalipun untuk kembali ke kota Bethlehem, dia harus menanggung berbagai-bagai pergumulan di dalam kehidupannya. Kita ingat ketika Naomi sampai di kota Bethlehem, banyak orang yang bertanya, Naomi kah itu? Lalu dia katakan, jangan memanggil aku dengan nama Naomi, tapi panggillah aku dengan nama Mara, karena penderitaan yang telah menyelimuti kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada waktu di tengah-tengah perjalanan, di mana dia didampingi oleh kedua menantunya, Ruth dan Orpa, maka terjadi percakapan di antara ketiga perempuan itu. Dan Naomi menyuruh supaya kedua menantunya jangan lagi mengikuti dia ke kota Bethlehem, tapi sebaiknya mereka kembali berdiam di negeri Moab bersama-sama dengan keluarga dan sanak saudara mereka. Dalam percakapan itu dengan segera Orpa mengambil keputusan meninggalkan Naomi dan Ruth, dan dia kembali ke negerinya di Moab. Tetapi Ruth mengambil keputusan yang berbeda. Dalam ayat yang ke-16 di dalam bacaan kitab suci tadi, dia telah berkata, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku, dan Allah mula Allahku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mau menyimak pernyataan dari Ruth, sesungguhnya Ruth sedang mengambil satu keputusan yang sangat luar biasa dan bernilai keselamatan bagi hidupnya. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa Moab adalah satu negeri, sekalipun mereka adalah keturunan dari Lot yang tahu tentang Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Tapi ternyata bangsa itu tidak menyembah kepada Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Justru mereka hidup dalam penyembahan berhala. Itulah sebabnya kalau Ruth berkeputusan untuk dia harus terus bersama-sama dengan Naomi kembali ke Bethlehem. Ini adalah satu keputusan iman dan bernilai keselamatan. Sebab dengan meninggalkan Moab, itu berarti Ruth dapat melepaskan dirinya dari berbagai tindakan penyembahan berhala yang tidak menjamin keselamatan hidupnya, dan mengambil keputusan untuk mengikuti Naomi ke kota Bethlehem. Itu berarti dia berkeputusan untuk terpaut kepada Allah yang adalah penguasa sorga dan bumi itu. Sehingga keputusan ini adalah keputusan iman yang bernilai keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, lebih daripada itu kita belajar pribadi yang satu ini, yakni Ruth. Ternyata dia adalah pribadi yang sungguh-sungguh setia. Sekali dia berjanji untuk menjadi bagian dari kehidupan Ruth, janji itu dia pelihara. Sekalipun dalam perjalanan waktu ada banyak cobaan, ada banyak tantangan yang mau melunturkan janji dan setianya kepada keluarga itu, dia tetap memegang teguh janji setianya
kepada keluarga Naomi. Sehingga dia katakan, bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Ini satu keputusan yang sangat luar biasa yang mau mengingatkan kepada kita bahwa Rut adalah perempuan yang setia. Sekali berjanji, selamanya memegang teguh pada janji yang telah dia ikrarkan. Itu hal pertama yang perlu kita teladani dari perempuan yang satu ini, yaitu Rut. Hal yang kedua, bahwa Rut juga adalah seorang pekerja keras. Itu terbukti bahwa ketika bersama-sama dengan Naomi ada di Bethlehem, dia bekerja keras untuk mendapatkan berkat-berkat untuk kelanjutan hidup dirinya dan mertuanya Naomi. Dia bekerja dengan sangat giat. Dia memperjuangkan kehidupan dengan bekerja dengan keras, mengumpulkan berkat-berkat untuk kelanjutan hidup dari dirinya dan mertuanya. Ternyata di saat mertuanya sudah memasuki masa tua, maka Rut mempertaruhkan hidupnya, mempersembahkan hidupnya untuk menjamin keberlangsungan hidup dari mertuanya. Ini satu nilai lagi yang kita belajar dari Rut di dalam perjalanan hidupnya. Kita tentu berharap bahwa perempuan-perempuan masa kini juga adalah perempuan-perempuan yang sekali berjanji selamanya memegang teguh komitmen dan janji itu. Bahkan mereka adalah perempuan yang setia untuk memelihara para orang tua yang sudah memasuki lanjut usia dan tidak lagi dapat berkarya untuk menghidupi diri mereka. Dua teladan yang kita belajar dari Rut, yaitu setia dan memelihara orang-orang yang sudah memasuki lanjut usia yang Tuhan izinkan menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Teladan yang ketiga yang perlu kita belajar dari Rut adalah perempuan yang satu ini adalah pribadi yang tahu berterima kasih terhadap orang yang memberi pertolongan bagi hidupnya. Kalau kita belajar di dalam kitab Rut, maka Rut menyatakan ucapan terima kasih itu kepada Boaz. Pengucapan terima kasih dinyatakan dengan berlutut. Dia sungguh-sungguh menyatakan ucapan terima kasih itu terhadap kasih sayang yang telah dinyatakan oleh Boaz bagi hidupnya dirinya dan untuk kelanjutan hidup mertuanya. Karena itu mari kita belajar dari perempuan yang satu ini, bahwa pertama, dia berani ambil keputusan untuk meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan berhala-berhalanya, dan dia mau terikat kepada Allah yang hidup, yang menjamin keselamatan untuk hidupnya. Dan yang kedua, dia memegang teguh janji setia yang telah dia ikrarkan di dalam hidupnya. Dan dia bekerja keras untuk memberi kehidupan bagi orang yang sudah tua yang hidup bersama dengan dirinya. Dan dia adalah pribadi yang tahu berterima kasih. Kita berharap ini akan menjadi gaya hidup perempuan-perempuan masa kini yang menunjukkan kepribadian yang layak di hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang dalam kesetiaannya telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah diberitakan memasuki kehidupan kami dan menerangi hidup kami, supaya kami dapat menjadikan itu menjadi pelita bagi kaki kami dan suluk pada jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Karena itu kami minta kepadamu, tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami sekalian, supaya malam ini kami dapat beristirahat dengan aman, ya Bapa. Ini doa kami, ini sembah kami. Demi Yesus Kristus yang adalah pemelihara hidup kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat beristirahat. Tuhan
pasti terus memberikan perlindungan bagi umat Tuhan sekalian. Salam.